Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari masalah ukuran penyebaran data bersama Ibu Eni Meliana. Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Permasalahan yang pertama, hasil ulangan 9 orang siswa yaitu 5, 4, 6, 7, 8, 6, 9, 8, 8. Berapakah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut? Permasalahan kedua, berikut ini merupakan data pengunjung di sebuah bengkel per hari yang dicatat selama 1 bulan. Jadi ini data disajikan dalam bentuk diagram. Tentukan simpangan rata-rata data, yang B simpangan baku data. Untuk menyelesaikan kedua permasalahan ini, maka kita harus mengenal ukuran penyebaran data. Merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya disebut simpangan atau deviasi atau dispersi. Makin besar nilai dispersi, penyebaran data makin tinggi atau makin bervariasi. Ukuran penyebaran data yang pertama jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, 6 simpangan baku. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu jangkauan. Kita masuk ke ukuran penyebaran data tunggal. Jangkauan atau rank, selisih antara nilai terbesar dan nilai data terkecil. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai terbesar dan nilai terkecil untuk menentukan jangkauan atau rank. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadi H sama dengan Q3 dikurang Q1. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai ukuran letak data. Kita sudah mempelajari mengenai kuartil atas, kuartil bawah. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Dari sini kita sudah bisa menyelesaikan persamaan yang pertama. Jadi penyelesaian untuk permasalahan yang pertama, ini permasalahan pertama. Jadi permasalahan pertama tadi kita disuruh untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Data harus kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Karena permasalahan pertama tadi data masih acak ini. Nah, hasil ulangan 9 orang siswa ini masih acak, belum diurut dari terkecil dan terbesar. Untuk itu kita harus
mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Oke, ada 9, N-nya 9. Sekarang kita tentukan Q2 ini adalah 7. Q1 itu 5 ditambah 6 dibagi dengan 2. Jadi Q1-nya 5,5. Q3-nya 8 ditambah 8 dibagi 2. Itu sama dengan 8. Jadi data terkecil itu 4, data terbesar adalah 9. Jangkauan itu selisih antara data terbesar dikurang dengan data terkecil. Jadi 9 dikurang 4. Jadi jangkauannya adalah 5. Jangkauan antar kuartil itu selisih antara Q3. Jadi Q3 dikurang dengan Q1. 8 dikurang 5,5 hasilnya 2,5. Simpangan kuartil itu sama dengan 1/2 dari Q3 dikurang Q1. Berarti 1/2 dikalikan dengan 2,5 hasilnya 1,25. Permasalahan 1 sudah selesai. Sekarang kita ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Jadi itu untuk menentukan simpangan rata-rata. Ragam atau variansi adalah, jadi itu ragam atau variansi. Jadi rumusnya itu sigma dari I sama dengan 1 hingga N, buka kurung, XI dikurang X kuadrat dibagi dengan N. Jadi kita harus tahu dulu nanti rata-rata. Jadi itu untuk ragam atau variansi. Simpangan baku atau deviasi standar data dirumuskan dengan, jadi untuk mencari ini, jadi S sama dengan akar dari, jadi simpangan baku itu akar dari ragam atau varian tadi. Jadi tinggal kita tarik akar. Itu untuk ukuran penyebaran data tunggal. Sekarang kita ke ukuran penyebaran data berkelompok. Jangkauan data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Atau selisih tepi kelas bawah tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Simpangan rata-rata. Tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah, itu jangkauan. Sekarang bagian B, simpangan rata-rata. Jadi sama simpangan rata-rata, cuman ini datanya berkelompok. Berarti nanti SR adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga K. FI frekuensinya dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurang X dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga K FI. C, ragam atau variansi, itu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 hingga K FI dari XI dikurang X kuadrat, nanti dibagikan dengan sigma I sama dengan 1K dari FI. Simpangan baku berarti nanti akar dari ragam tadi. Jadi akar dari sigma I sama dengan 1 hingga K. Jadi FI dalam kurung XI dikurang X kuadrat
dibagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dari Fi. Untuk lebih memahami, kita mencoba berlatih ya. Tentukan simpangan kuartil data 8, 3, 3, 4, 7, 1, 5, 4, 8, 7. Kita menentukan simpangan kuartil. Berarti langkah pertama kita harus mengurutkan data. Data kita urutkan menjadi yang terkecil hingga terbesar. Kita tentukan Q2-nya di antara di sini. Ini jumlah data ada 10. Berarti terletak di antara data ke-5 dan ke-6. Jadi 4 ditambah 5 dibagi 2 itu Q2 nih. Kita mencari Q1 berarti terletak di data ketiga. Sedangkan Q3 terletak di data ke-8. Jadi Q1-nya data ketiga adalah 3, data ke-8 itu adalah 7. Berarti simpangan kuartil setengah dari Q3 dikurang Q1. Jadi setengah dari 7 dikurang 3 hasilnya 2. Itu simpangan kuartil. Sekarang bagian 2. Diketahui data 6, 5, 5, 2, 5, 6, 7, 4. Tentukan simpangan rata-rata data itu. Jadi kita disuruh mencari simpangan rata-rata. Ini data masih data tunggal. Banyak data adalah 8 ya, 8. Ini. Sekarang kita cari rata-rata. Jadi kita jumlahkan semua ini dibagi dengan 8. 6 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Jadi 40 dibagi 8 hasilnya 5. Itu baru rata-rata. Sekarang simpangan rata-rata kita ini. Jadi ada 7, ini dikurang 5. Tambah 2 kali 6. Jadi 6-nya ada 2. Dikurang 5 ini, karena XI dikurang X ya. Tambah 3 kali 5 dikurang 5. Karena 5-nya ada 3. Tambah 4 dikurang 5. Tambah 2 kurang 5. Atau misalnya bingung menentukan ini, langsung di satu-satu boleh. Jadi 6 dikurang 5, nanti tambah 5 dikurang 5, nilai mutlak tuh. Tambah 5 dikurang 5, tambah 2 dikurang 5, tambah 5 dikurang 5, tambah 6 dikurang 5, tambah 7 dikurang 5, tambah 4 kurang 5. Nanti dibagi dengan 8. Boleh satu-satu seperti itu. Atau digabung seperti ini. Jadi 5-nya ada 3, berarti nanti 3 dikali 5 kurang 5. Karena 6-nya ada 2, berarti 2 dikali 6 kurang 5. Langkahnya sama ya. Dijumlahkan, karena nilai mutlak berarti hasilnya pasti positif nih. Jadi 2 tambah 2. Tambah 0, tambah 1, tambah 3, dibagi 8. Jadi 8 bagi 8, simpangan rata-ratanya adalah 1. Sekarang ke contoh 3, perhatikan histogram. Tentukan jangkauan antar kuartil. Data ini adalah data yang berkelompok. Jadi kita buat tabel data dulu, nilai ini kan 79,5 ya, berarti di sini jadi 80 sampai 83. 84 sini sampai 87. Frekuensinya kita lihat nih, 5 di sini 6, di sini 4, di sini 8, di sini 10, di sini 4, di sini 10. Kita sudah mempelajari tentang cara membaca data. Nah ini, lalu kita tampilkan ke dalam bentuk tabel ini ya. Jadi 80 sampai 83 itu frekuensinya 5.
Kita cari frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif, 5 kan 5 tulis, lalu 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. Ditambah 8, 23. Ditambah 10, 33. Ditambah 4, 37. Tambah 10, 47. Kita harus mencari dulu kelasnya Q1 dan kelasnya Q3. Jadi konsep untuk mencari jangkauan antar kuartil, kalian harus sudah mengerti dan sudah memahami mengenai mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Jadi konsepnya harus menguasai di sana dulu. Nah ini, jadi Q1 itu nilai data ke 1/4 kali 47. Karena banyak datanya kan ada 47. Berarti nilai data ke 11,75. 11,75 itu terletak di kelas interval 88,91. Langkah menentukan Q1 sama dengan pembelajaran terdahulu. L1 ditambah dalam kurung 1/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 dibagi dengan frekuensinya Q1 dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas kan dari 88 sampai 91, berarti ada 4. Q1-nya dapat 88,25. Sekarang Q3. Q3 adalah nilai data ke 3/4. Karena kuartil kan dibagi 4 bagian. Jadi Q3, 3/4 kali 47. Nilai data ke 35,25. Nah, 35,25 itu terletak di antara 100 sampai 103. Ini yang nanti kita olah. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 nanti pakai 33. Frekuensinya Q3 kita pakai angka 4. Panjang kelasnya kan 4. Sudah tinggal kita masukkan ke dalam rumus Q3. Jadi hasilnya Q3 101,75. Jangkauan antar kuartil atau hamparan itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Berarti 101,75 dikurang 88,25 hasilnya 13,5. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata dari data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data 50 sampai 54, berat badannya itu frekuensinya 3. Nah, saya pindah ke sini. 50 sampai 54, 3. 55 sampai 59, 4. 60 sampai 64, 5. Dan seterusnya. Berarti jumlahnya ini adalah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 4 ada 20. Kita harus mencari nilai tengah. 50 sampai 54 berarti nilai tengahnya 52. Di ini jadi 57. Sudah paham ya menentukan nilai tengah? Lalu kita cari FI dikali XI. Jadi 3 dikali 52, 156. 4 kali 57, 228. Nih, dan seterusnya ini dikalikan. Sekarang kita jumlahkan FI dikali XI. 156 ditambah 228 dan seterusnya hingga 308 akan menghasilkan 1280. Untuk apa ini? Untuk mencari rata-rata. Jadi rata-ratanya adalah 1280 dibagi 20 hasilnya 64. Kita belum selesai karena kita mau menentukan nanti simpangan rata-rata. Berarti kita cari dulu nilai mutlak dari XI dikurang X. Caranya bagaimana? Ini XI-nya 52. Kita kurangkan dengan 64. Karena harga nilai mutlak berarti positif. Jadi 52 dikurang 64 adalah 12. Karena ini nilai mutlak ya, berarti akan menghasilkan bilangan yang positif. 57 dikurang 64, 7. 62 dikurang 64, 2. Jadi dan seterusnya nih.
Ini nanti dikurangkan XI dikurang dengan X ya, nilai rata-rata. Langkah selanjutnya kita mengalihkan frekuensi ini dengan nilai mutlak dari XI dikurang X. Berarti 3 kali 12, 36. 4 kali 7, 28. 5 kali 2, 10. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Kita dapatkan jumlah dari 36 ditambah 28 akan nanti hingga 52 ini menghasilkan 148. Nah, simpangan rata-rata itu adalah 148 ini dibagi dengan 20. Jadi hasilnya adalah 7,4. Itu untuk menentukan simpangan rata-rata. Selanjutnya kita mencari ragam. Jadi ragam data. Ini data berkelompok 19 sampai 21 ada 9. Sama dengan tadi kita cari dulu ini nilai tengah dari 19 sampai 21. Jadi 20, 22 sampai 24, 23. Setelah ketemu kita cari tadi FI dikali XI. Tinggal mengalihkan ya. Sudah ketemu, lalu nanti kita cari XI dikurang X. Kita cari rata-ratanya 23. Nah, ini. Lalu mencarinya ragam. Jadi hasilnya ini nanti 198 dibagi 20. Ada 9,9. Nah, ini ragam atau varians. Jadi, cara mencarinya, ini rumusnya. XI dikurang X dikuadratkan. Itu ya. Ragam atau varian. Jadi, XI dikurang X kuadrat. Nih, XI-nya adalah 20. Nilai rata-ratanya 23, berarti 20 dikurang 23 negatif 3. 23 dikurang 23, 0. Sudah ketemu ini, lalu kita kuadratkan. Jadi negatif 3 dikuadratkan 9. Dikalikan dengan frekuensi ini. Jadi 9 kali 9, 81. Ini 0 kuadratkan 0, dikalikan 4 ya hasilnya tetap 0. 3 dikuadratkan 9. 9 dikali 5, 45. Begitu ya. Ini sudah ketemu hasilnya, tinggal dibagikan. 198 dibagi 20. Mudah ya. Jadi kalau data berkelompok, kalian cari dulu nilai tengah. Jadi harus tahu nilai tengah. Nanti kalian cari juga nilai rata-rata. Dengan data itu, kalian tinggal mau mencari apa, mau ragam, mau simpangan baku, atau